Halo co-friends, pada soal ini, perhatikan beberapa gambar proses eksoterm atau endoterm berikut, dan dari keempat gambar ini ditanyakan, gambar yang menunjukkan reaksi endoterm adalah, maka di sini kita perlu mengetahui perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, di mana pada reaksi endoterm, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, kemudian terjadi penurunan suhu pada lingkungan, di mana di sini entalpi dari produk lebih besar daripada reaktan, sehingga akan menghasilkan perubahan entalpi yang bernilai positif. Kemudian, pada reaksi eksoterm di sini kalor mengalir dari sistem ke lingkungan dan akan terjadi kenaikan suhu pada lingkungan. Kemudian, entalpi dari reaktan lebih besar dibandingkan produk, sehingga akan menghasilkan perubahan entalpi yang bernilai negatif. Kemudian, pada reaksi endoterm pada umumnya, contoh reaksinya adalah reaksi penguraian, penguapan, dan fotosintesis. Kemudian, pada reaksi eksoterm pada umumnya, contohnya adalah reaksi pembakaran, pembentukan, dan pengendapan. Maka di sini kita perlu mengetahui sistem dan lingkungan, di mana sistem merupakan reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian atau yang sedang dipelajari perubahan energinya. Di mana pada soal ini, sistemnya adalah reaksi yang terjadi antar senyawa, dan selain reaksi tersebut adalah lingkungan, di mana lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yaitu dengan apa sistem tersebut berinteraksi. Di mana contoh dari lingkungan adalah larutan, gelas kimia, dan udara sekitar. Maka di sini dapat dilihat dari keempat gambar ini, untuk membedakan reaksi eksoterm dan endoterm dapat dilihat dari perubahan suhu setelah reaksinya, di mana pada reaksi endoterm setelah bereaksi akan terjadi penurunan suhu, dan pada reaksi eksoterm akan terjadi kenaikan suhu, di mana gelas kimia ini merupakan lingkungan dan sistemnya adalah senyawa yang direaksikan dalam gelas kimia ini. Maka di sini yang kita tentukan adalah dilihat dari lingkungannya, yaitu kenaikan atau penurunan suhunya. Maka pada gambar pertama di sini, suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, kemudian setelah reaksi menjadi 35 derajat Celcius. Maka terjadi kenaikan suhu pada lingkungan, maka gambar pertama ini merupakan reaksi eksoterm. Kemudian, pada reaksi kedua di sini, suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, kemudian setelah bereaksi, suhunya menjadi 15 derajat Celcius. Maka di sini terjadi penurunan suhu pada lingkungan, maka reaksinya merupakan reaksi endoterm. Kemudian pada gambar ketiga di sini, sebelum bereaksi suhunya adalah 28 derajat Celcius, dan setelah bereaksi menjadi 32 derajat Celcius. Maka terjadi kenaikan suhu pada lingkungan, maka merupakan reaksi eksoterm. Kemudian pada reaksi keempat di sini, suhu awalnya adalah 28 derajat Celcius dan setelah bereaksi menjadi 20 derajat Celcius. Maka terjadi penurunan suhu pada lingkungan, maka merupakan reaksi endoterm. Maka dapat dilihat dari keempat gambar ini, yang merupakan reaksi endoterm adalah gambar 2 dan 4, maka dapat disimpulkan yang termasuk dalam reaksi endoterm adalah gambar yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Oke co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.